Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Cahyani SPD dengan NIM 2591160, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025, program studi PGSD di LPTK Universitas Manado. Pada hari ini saya melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri nomor 16 Garogo dengan materi bahasa Indonesia. Ini kartu identitas saya. Demikian perkenalan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Bu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Hatiku, pikiranku, tubuhku fresh. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, siapa yang ingin memimpin doa? Saya Bu. Nah, silakan, Alvin. Seluruhnya berdiri siap. Ucapkan salam kepada Ibu Guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Mari kawan-kawan kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu kami dan berikanlah pemahaman yang baik. Amin. Nah, sekarang Ibu Guru akan mengabsen dulu ya. Didengarkan namanya. Ahmad Bilal Aswir. Ahmad Habibi. Sakit Bu. Kita doakan teman kita supaya lekas. Sembuh. Anindya Fauzia. Hadir Bu. Bismi Awalia Ramadan. Hadir Bu. Gafar Arif. Izin Bu. Halimatus Sadia. Izin Bu. Muhammad Alfik Firdaus. Hadir Bu. Muhammad Alvin. Hadir Bu. Muhammad Dalwi. Izin Bu. Muhammad Rifki. Alfa Bu. Muhammad Jairullah. Alfa Bu. Nisha Alona. Hadir Bu. Nabila Ayu Mirwan. Hadir Bu. Nur Akila. Alfa Bu. Nur Ashifa. Hadir Bu. Nur Arifah. Hadir Bu. Raisya Naila Putri. Hadir Bu. Raja Fatur Rahman. Izin Bu.
Salsa Ayu Anwita. Sakit Bu. Zaskia Bahar. Alfa Bu. Nah, di sini ada beberapa teman kita yang ada kendala, yaitu yang pertama sakit, kedua izin, dan ketiga ada yang ini tanpa keterangan ya. Kita doakan teman kita supaya cepat lekas Sembuh. dan bisa menghadiri besok sekolah pada hari Senin. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita ice breaking dulu. Berdiri semua. Ice breakingnya yaitu tepuk semangat. Ya, ya betul. Hah? 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dan dan dan. Ding ding ding. Dun dun dun. Dan dan dan. Ding ding ding. Dun dun dun. Se. Aha aha ha. Aha aha ha. Aha aha. Semangat. Ya, silakan duduk kembali. Nah, setelah itu kita siswa dipersilakan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri semua, berdiri. Ada yang mau jadi dirjen? Ya, silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Nah, begini. Ibu mau tanya masalah pembelajaran di minggu lalu. Apakah masih ada yang ingat apa yang kita Saya, belajar di Bu. minggu lalu? Saya Bu, Apa, Alvin? Antonim Bu. Mengenai antonim. Nah, yang lain siapa yang tahu apa itu antonim? Saya Bu, Apa? panas dan dingin. Ya, antonimnya itu lawan kata atau kata yang bertentangan. Contohnya itu siapa? Apa contohnya antonim? Contohnya tadi apa? Panas dan dingin. Ya, panas dan dingin, betul. Siapa lagi yang lain? Perempuan dan laki-laki. Ya, perempuan dan laki-laki. Yang lain lagi sebelah sini. Apa? Ada tinggi. Tinggi lawannya apa? Kecil. Tinggi lawannya rendah. Bisa juga
kecil. Kalau misalnya apa lawannya kata suami? Betul. Nah, beri aplaus untuk kalian karena masih ingat pelajaran minggu lalu. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu peserta didik mampu menyusun kalimat efektif, komunikatif untuk melengkapi poster. Dan tujuan yang kedua, dapat membuat poster dan menentukan jenis-jenis poster beserta ciri-cirinya. Nah, yang Ibu mau tanyakan, ada yang pernah lihat poster? Saya, Bu. Ya, poster dalam bentuk apa? Posternya dalam bentuk kayak pemberitahuan tentang misalnya di mana lihat poster? Di mana? Pencoblosan. Ya, Dilarang merokok. ya, itu dilarang merokok. Itu adalah contoh poster kemasyarakatan. Yang lain di mana lagi tempat poster? Ya, di masjid. Ada lagi yang lain? Ya, di jalanan atau di mall. Ya, betul. Umumnya poster itu ada di tempat keramaian seperti di pasar, di mall, di rumah sakit, atau di tempat-tempat lainnya. Nah, sekarang kita lihat video pembelajarannya Bu Guru. Nah, lihat, coba perhatikan dulu ke papan tulis. Pengertian poster. Poster berisi imbauan atau ajakan untuk melakukan sesuatu. Umumnya, poster tersebut akan ditempelkan di dinding atau di tempat-tempat yang mudah dibaca oleh orang seperti sekolah, kantor, mall, pasar, dan tempat-tempat keramaian lainnya. Ciri-ciri poster yaitu yang pertama, didesain dengan sederhana dengan bahasa singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, menyajikan untuk mencapai satu tujuan pokok. Yang ketiga, memiliki warna kuat, menarik, dan kontras. 3. Memiliki slogan. Memiliki slogan. Kelima, adanya motif atau maksud tertentu. Keenam, memiliki ukuran tertentu. Ketujuh, mengandung kalimat-kalimat persuasif atau ajakan. Kedelapan, memuat komposisi huruf dan gambar. Kesembilan, berisi tulisan atau gambar yang menarik perhatian orang lain. Dan yang terakhir, ukuran poster menyesuaikan dengan tempat pemasangan. Kalau misalnya di masjid ya posternya agak-agak besar sedikit. Kalau misalnya di tempat-tempat kecil ya pokoknya disesuaikan dengan tempat saja. Tujuan poster. Poster sebagai media publikasi sehingga masyarakat menjadi tahu tentang kegiatan atau cara yang akan dilaksanakan. Yang kedua, sebagai media informasi untuk masyarakat tentang hal apa yang dilakukan dan juga sebagai peringatan agar masyarakat menghindari hal-hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Dan tujuan yang terakhir yaitu untuk tujuan komersil atau menjual produk. Yang menjual produk seperti begini. Kan ada beberapa poster, ada poster niaga. Kalau poster niaga itu kayak contohnya begini. Misalnya penjual ayam geprek. Pasti kita membuat poster di depan toko atau di depan tempat makan kita kan, di situ.
misalnya contoh posternya yaitu poster niaga penjual ayam geprek dengan harga sekian-sekian. Begitulah salah satu contoh poster niaga. Jenis-jenis poster. Kita lihat. Oh ya, ini adalah contoh poster niaga, yaitu poster niaga berisi tentang berbagai informasi seputar promosi suatu barang atau jasa yang akan dipasarkan oleh perusahaan. Coba perhatikan gambar. Gambar apa yang ada di poster niaga tersebut? Es cendol. Nah, itu gambar es cendol. Dol. Itu es cendol mau diapakan? Dimakan. Dan apa tujuannya poster cendol ini? Untuk memberitahukan informasi kepada Orang lain. ya, untuk memberikan informasi bahwa saya sudah menjual cendol. Begitu, mengerti? Mengerti. Contoh selanjutnya ya. Dulu, masih ada. Ya, Yang kedua, contoh poster kegiatan. Di sini adalah bagaimana itu poster kegiatan. Poster kegiatan adalah poster yang berisi suatu kegiatan seperti kegiatan jalan sehat, lomba, pentas seni musik dan lain-lain. Biasanya poster kegiatan itu dilakukan di mana? Di di sekolah. Kemarin ini pas gebiar pasti ada ini kan? Poster kegiatan. Kegiatan apa kemarin? Lomba makan kerupuk. Ya, lomba makan. Sama lomba cerdas cermat dan lomba menari kan kemarin di sekolah kita. Nah, seperti itu. Mengerti sampai di sini? Mengerti, Bu. Contoh poster yang ketiga, poster pendidikan. Poster pendidikan adalah poster yang bertujuan untuk mendidik. Contohnya poster bahaya sampah plastik, cara mendaur ulang sampah dan sebagainya. Ada juga poster pendidikan kayak mengajak teman kita untuk belajar. Misalnya kita membuat poster bagaimana kita mengajak teman-teman kita untuk membaca di perpustakaan. Begitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Sampai di sini sudah mengerti semua? Mengerti, Bu. Ya, masih ada ya. Contoh poster yang ketiga, poster propaganda. Ada yang pernah dengar poster propaganda? Tidak ada, Bu. Barusan ya. Nah, di sini poster propaganda adalah poster yang bertujuan untuk mengembalikan semangat pembaca atas usaha atau perjuangan seseorang yang bermanfaat bagi kehidupan. Ini poster propaganda kayak semacam itu kayak melawan korupsi ceritanya. Bagaimana kita bersemangat untuk melawan kasus korupsi. Seperti itu. Selanjutnya poster kampanye. Ada yang pernah dengar kampanye? Saya, Bu. Saya, Bu. Di mana kita bisa berkampanye? Di sekolah. tempat-tempat. Kalau kita bisa berkampanye biasa. Kalau kita berkampanye itu biasa ada pemilihan antara bupati, kayak itu gubernur, kan bisa itu berkampanye, ya kan? Jadi lihat gambarnya, kayak begitu, kandidat calon ketua OSIS. Kita juga bisa berkampanye kalau nanti kalian di SMP nanti akan ada ketua OSIS dan kita akan berkampanye. Misalnya saya adalah calon ketua OSIS, Alvin juga saya calon ketua OSIS. Bagaimana caranya kalian memilih Alvin? Alvin harus berkampanye dan menyampaikan visi dan misinya supaya kalian memilih Alvin. Begitu. Mengerti sampai di sini? Mengerti, Bu. Nah, masih ada lagi poster afirmasi. Pernah dengar poster afirmasi? Pernah atau tidak? Pernah, Bu. Ya. Poster afirmasi. Poster afirmasi adalah yang bertujuan untuk memberi motivasi pada pembaca. Oh, ini poster supaya kita ingin baca terus. Misalnya, supaya ada pengumuman
kayak itu lomba, kalau dapat hadiah begini, pasti kalian akan semangat membacanya. Oh, ternyata di poster afirmasi ini ada lomba tapi hadiahnya seperti ini. Pasti kalian bersemangat membacanya pasti. Itu adalah contoh poster afirmasi. Nah, di sini selanjutnya cara membuat poster. Yang pertama, tentukan apa kalau membuat poster? Tentukan topik dan tujuan. Ya, tentukan topik dan tujuan. Yang pertama, tentukan apa yang ingin dibahas dalam poster tersebut. Kemudian tentukan pula alasan kamu membuat poster tersebut. Yang kedua, buat kalimat singkat dan bersifat sugesti. Itu poster tidak bisa tuh kalimatnya panjang-panjang. Misalnya, contoh, kalau kalimat poster, ayo kita membaca, paling seperti itu di kalimatnya. Mungkin ada sekitar 5 kata kalau poster. Yang selanjutnya, poster biasanya dibaca sekilas oleh pembaca. Jadi buatlah kalimat sesingkat dan semenarik mungkin agar bisa dibaca dan dipahami dengan cepat. Di dalam poster apa juga ada selain kita membuat kalimat dan selain menentukan topik, apalagi yang wajib di dalam poster? Apa yang wajib di dalam poster? Selain menentukan tujuan, yaitu Gambar. Di poster itu harus ada gambarnya. Gambar merupakan alat penyampai pesan yang menarik. Proporsi gambar yang lebih besar dari tulisan pada sebuah poster dapat menjadi strategi untuk menarik pembaca. Akan lebih bagus jika dipadukan dengan warna yang kontras. Yang terakhir, gunakan media yang tepat. Apa medianya kalau kita membuat poster? Apa alatnya? Pensil warna. Ya, pensil. Kedua, Spidol. ya. Ketiga, apa lagi? Pensil. Ya. Dan sebagainya. Nah, terima kasih. Itulah tadi tayangan dari pembelajaran poster. Selanjutnya, Ibu akan memberikan ice breaking dulu supaya kita lebih semangat belajarnya. Ya, kita ice breaking dulu. Ice breaking, tempo konsentrasi. Silakan berdiri. Berdiri semua. Nah, siap? Tempo konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Nah, selanjutnya kita akan membentuk kelompok. Dalam 3 kelompok ada 4 orang, yaitu di sini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Nah, pelajaran yang akan kita pelajari yaitu mengenai poster. Di kelompok 1 akan membuat poster yang ini. Proyek membuat poster layanan masyarakat. Tadi sudah Ibu jelaskan bagaimana poster pelayanan masyarakat. Kelompok 2 yaitu LKPD, proyek pembuat poster niaga. Poster niaga sudah tahu kan? Kelompok 3 yaitu poster ini. Poster pendidikan.
LKPD seperti apa? Satu, apa yang harus disiapkan? Coba dibaca. Siapkan alat dan bahan yang Satu, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam membuat. Iya, betul. pensil, Alat dan bahannya apa? pensil, Pensil. pensil, Ya, apa lagi? warna krayon, Ya, dan kertas. Kertas karton berwarna putih. Nah, caranya kalian akan membuat poster. Kalian akan membuat poster yang sesuai dengan LKPD yang ibu bagikan. Di kelompoknya, coba perhatikan dulu kelompoknya. Ada 4 kolom. Ada 1 kolom yang terdiri dari berapa nomor? Ada 5 nomor. Isi mana ketua kelompoknya? Ketua kelompok bertugas untuk mencatat nama-nama anggota kelompoknya masing-masing. Nama-nama anggota kelompoknya. Ya. Mengerti? mengerti Bu? Ketua kelompok menuliskan nama-nama. Bu, izin bertanya Bu. Ya. Apa yang mau ditanyakan? Bertanya saja. Kalau sudah digambar diwarnai. Iya. Ya. Pertanyaan yang sangat bagus. Itu kalau poster itu wajib untuk diwarnai. Wajib untuk diwarnai kalau poster. Sembarang mau warnanya Bu. Sembarang, terserah kalian mau warna apa. Nah, silakan membuat posternya sesuai dengan LKPD yang ibu bagikan. Ya, tulis nama. Tanyakan apa yang mau ditanyakan. Silakan bertanya. Tunggu dulu. Apa yang mau ditanyakan? Pakai penggaris ya, pakai penggaris. Kelompok 2, apa yang mau ditanyakan? Kelompok 3? Kasih bagus nih. Pokoknya gambarnya harus ini. Kasih sini. Kelompok 1? Kelompok 1?
dinyanyikan. Ya. Nomor 3. Ada yang mau ditanyakan? Begini, dalam satu kelompok itu harus saling membantu. Tidak boleh cuma ketuanya yang mengerjakan. Masing-masing teman, masing-masing punya ya. Masing-masing punya tugas. Jangan hanya melimpahkan tugas ke satu orang saja. Masing-masing punya tugas. Masing-masing ada tugasnya. Jadi sebentar perwakilannya yaitu ketua kelompok yang mempresentasikan sebentar hasil pekerjaan kelompoknya. Ya, cari warnanya. Kelompok 1 bagaimana? Kelompok 1 bagaimana? Jagalah kebersihan cepat kembali di sini. Buangnya sampah pada tempat pembuatan. Sebar. Pokoknya intinya poster itu harus diwarnai. Tidak boleh tidak diwarnai karena nanti itu tidak ini. Nanti posternya tidak ya. Kelompok 1 apa yang mau ditanyakan? Ya. Ya, pokoknya masing-masing punya tugas. Jangan hanya menimpakan ke ketua kelompok saja. Kelompok 3 bagaimana? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Pokoknya mengerjakan tugas kelompok itu harus yang kompak. Tidak boleh dialihkan ke satu teman saja.
1, 2 dan 3. Belum. Apa? Kelompok 1 mau bertanya apa? Mana? Itunya boleh, tapi warna pokoknya intinya itu poster harus diwarnai karena nanti pembaca tidak jelas, nanti pembacanya bingung ini poster apa. Jadi poster itu harus diwarnai dan secantik mungkin. Sudah, kelompok 3 sudah selesai. Sudah. Sudah. Nah. Begini. Kelompok 1 sudah siap? Sudah selesai. Nah, perhatikan. Setelah kita membuat poster, jadi perwakilan setiap kelompok akan naik mempresentasikan hasil poster yang mereka buat. Berarti kelompok apa dulu? Kelompok 1 naik. Siapa katanya kelompok 1? Perhatikan temannya. Ini dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Asyifa, perwakilan dari kelompok 1. Saya akan menyampaikan poster layanan masyarakat. Ya, di kelompok 1 akan mempresentasikan poster layanan masyarakat. Coba. Ini adalah poster yang kelompok 1 buat, yaitu ini adalah poster apa? Poster. Masyarakat. Ya, ini adalah poster layanan masyarakat. Yaitu apa? Baca dulu. Sifat. Jagalah kebersihan dan buanglah sampah pada tempat. Oh, ini ya, jagalah kebersihan dan buanglah sampah pada tempatnya. Ini poster yang dibuat oleh kelompok 1, yaitu bagaimana kelompok 1 ini meminta bahwa kalau kita buang sampah pada tempatnya, jangan membuang sampah sembarangan. Ini adalah poster yang dibuat oleh kelompok 1. Beri aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih.
Muhammad Alvin. Oh, ini kelompok 2 yaitu perwakilannya Muhammad Alvin dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan poster yang kami buat, yaitu poster niaga. Oh, kalau kelompok 2 yaitu membuat poster niaga. Coba perlihatkan posternya. Yaitu poster apa ini? Oh, kayak poster niaga itu kayak makanan, mempromosikan makanan. Mempromosikan makanan untuk bagaimana kita bisa membeli makanannya. Kalau pintar. Nah, ini adalah poster makanan yang dibuat oleh kelompok 2. Beri aplaus untuk kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beri aplaus untuk kelompok 2. Dan selanjutnya kelompok kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poster yang dibuat oleh kelompok 3 yaitu poster apa? Poster apa yang ya, poster pendidikan. Poster pendidikan yang dibuat oleh kita diajak untuk membaca. Buku adalah jendela dunia. Kita diajak untuk membaca. Kalau ini poster pendidikan. Di sini sampai di sini ada yang mau bertanya tentang poster pendidikan? Ada yang mau bertanya? Oh, berarti semua dimengerti kan? Ya, pokoknya ini poster pendidikan kita diajak untuk membaca. Karena masih ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 3. Nah, itulah tadi macam-macam poster. Terus Ibu ulang lagi pertanyaannya ya. Ada berapa macam-macam poster? Ada poster apa? Ada poster pendidikan. Kedua, ada poster niaga. Yang ketiga apa lagi? Ada juga poster kemasyarakatan dan ada juga poster propaganda. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang LKPD per kelompok? Tidak? Oh, sampai di sini sudah mengerti? Nah, selanjutnya hasil posternya dikumpul.
setiap kelompok dikumpul. Nah, masih ada ini. Tadi kan LKPD 1 per kelompok. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD kedua, yaitu yang LKPD per individu. Tugasnya per individu, bukan per kelompok ya. Tugasnya per individu. Nah, Ibu bagikan dulu. Nanti caranya nanti Ibu sampaikan. Enggak. Pokoknya nanti Ibu jelaskan bagaimana cara pengerjaannya. Tunggu arahan dari Bu Guru. Tunggu dulu arahan. Nah, perhatikan di soal LKPD per individu. Apa yang kalian lihat di soalnya? Poster. Ya, poster kan? Tugas individu. Sebelumnya tulis nama dulu di atasnya. Tulis nama beserta kelasnya. Tulis nama beserta kelasnya. Nah, coba perhatikan di tabel pertama atau di kolom pertama. Ada gambar apa di situ? Stop bullying. Stop bullying. Pertanyaan, ini soalnya ada 4 tabel. 1, coba perhatikan dulu. Perhatikan dulu ya, ada 4 tabel kan? 1, 2, 3, dan 4. Nah, yang tabel mendatar ada di sini kolom jenis poster. Kedua, ciri-ciri poster. Dan ketiga, tujuan poster. Coba kita perhatikan poster yang pertama, yaitu stop bullying. Stop bullying itu termasuk jenis poster apa? Jenis poster apa? Layanan. Jenis apa? Layanan? Ya, layanan masyarakat. Nah, itu layanan masyarakat. Yang kedua, menurut kalian poster apa itu? Di gambar yang kedua. Coba Ferni. Iya. Poster apa itu? Iya, poster apa? Termasuk poster apa? Jenis poster apa? Poster Niaga. Nah, jadi ditulis poster Niaga. ada. Terus di sini. Dan ketiga, poster apa itu yang ketiga gambarnya? Termasuk poster apa? Korupsi. Poster Propaganda. jenis posternya apa? Propaganda kah? Apakah? Propaganda. Ya, jenisnya yaitu jenis poster yang ketiga yaitu jenis propaganda. Yang keempat apa? Menurut kalian itu poster apa? Ya,
Itu poster pendiri. Makanya jawabannya diisi di sini. Jenis poster apa tadi ini yang pertama? Ini kedua jenis poster apa? Tadi yang pertama jenis poster apa? Layanan apa? Jadi kita tulis di sini layanan masyarakat. Dan ini kedua, ciri-ciri posternya bagaimana? Bagaimana ini ciri-ciri posternya? Kita kerja, ciri-ciri posternya seperti apa dan tujuan posternya bagaimana? Pokoknya semua jawabannya ditulis di sini. Mengerti sampai di sini? Mengerti sampai di sini? Ya, dikerjakan. Ada yang mau ditanyakan? Apa yang kurang dimengerti? Apa? Nomor berapa, Mesya? Apa, Mesya? Masalah ciri-ciri ditulis di kolom ciri-ciri juga. Ciri-ciri beserta tujuannya mempunyai kolom masing-masing. Mempunyai masing-masing kolom. Jadi ciri-cirinya itu beda, tujuannya juga beda. Mempunyai kolom masing-masing. Sudah? Sudah? Ya, kumpul. Kalau sudah, kumpul. Kumpul. Ya, yang sudah kumpul, yang belum lanjut kerja. Ya. Pokoknya tanya. Malu bertanya sesat di apa? Malu bertanya sesat di jalan. Makanya bertanya. Bertanya ya. Abi, ada yang mau ditanyakan? Berarti sudah mengerti. Sudah? Pokoknya ditulis apa yang kalian ketahui tentang poster tersebut. Mulai dari ciri-ciri, tujuan, beserta jenis posternya.
Jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Ada yang mau ditanyakan di sini? Ada yang sudah selesai? Ini. Sudah, ada yang sudah? Ada yang sudah selesai? Ya. Sudah, Bu. Sudah. Yang sudah bisa dikumpul. Yang sudah bisa dikumpul. Yang sudah bisa dikumpul. Sudah, Bu. Mana? Yang lain? Yang lain mana? Tidak usah terburu-buru, masih ada waktu. Tidak usah terburu-buru. Tidak usah terburu-buru.
Sudah? Yang sudah dikumpul. Sudah dikumpul. Mana lagi? Semuanya sudah selesai. Sampai buru-buru ya. Sudah? Sudah. Sudah? Sisa 4 ton. Sisa berapa? Sisa 3 orang lagi. Dikumpul yang sudah selesai. Sudah semua kumpul. Tadi ya. Sudah. Ya sudah. Kumpul. Supaya kita lebih semangat lagi. Tadi kita es briefing dulu nih. Kita es briefing dulu supaya lebih semangat. Es briefing semangat. Semangat lagi. Coba berdiri dulu kita es briefing. Siap? Tepuk semangat. Ulang sekali lagi, kurang semangat. Lagi sekali lagi. Mana suaranya? Mana suaranya? Ulang ya. Tepuk semangat. Ya, duduk kembali. Nah, tidak terasa waktu. Ini. Tadi kita belajar apa? Tentang poster. Tentang Poster. Nah, apa itu poster? Poster itu bertujuan untuk apa? Memberikan informasi kepada masyarakat atau publik. Biasanya poster
sampai saat ini? Tidak ada, Bu. Ada hal yang mau ditanyakan tentang poster? Tidak ada, Bu. Tidak ada? Jadi tadi kita belajar membuat poster. Bagaimana, sudah tahu membuat poster? Sudah, Bu. Ya, makanya kita harus belajar membuat poster supaya kalau ada tugas membuat poster kita sudah tahu. Nah, meninggalkan pembelajaran poster, Ibu akan memberitahukan pembelajaran yang selanjutnya adalah pembelajaran selanjutnya yaitu menyusun kata dengan menggunakan kata baku. Itu adalah pembelajaran untuk selanjutnya atau pembelajaran minggu depan. Waktu tidak terasa, kita harus bikin tepuk pulang dulu. Bisa? Tahu tepuk pulang? Tepuk pulang. Tepuk pulangnya seperti ini. Tepuk pulang. Berkemas. Berdoa. Let's go. Ulang. Berdiri. Ulang kan? Tepuk pulang. Berkemas. Berdoa. Let's go. Ulang sekali lagi. Tepuk pulang. Berkemas. Berdoa. Let's go. Ya, mana kata-katanya? Siapkan teman-temannya untuk kita pulang. Seluruhnya berdiri siap. Ucapkan terima kasih kepada ibu guru kita. Terima kasih, Bu Guru. Duduk kembali. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alallahi wa la haula wa la quwwata illa billah. Amin. Berdiri. Jangan lupa angkat kursinya.